Waalaikumsalam Kak Neng Kurniati dari Sukabumi. Cinta dunia berarti ya. Suka itu cinta, bumi itu dunia. Kota yang cinta dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kalimat terindah yang senantiasa kita ucapkan baik melalui lisan kita maupun dalam hati kita adalah kalimat-kalimat pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita senantiasa jadikan pujian-pujian kepada Allah sebagai sebuah kebiasaan setiap harinya, setiap saat, setiap detik. Ya, kita puji Allah atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kemudian kepada ulama tabi'in, kepada tabi'in tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Kak Fitria masih cukup lama ya, masih 30 menit lagi. 25 menit lagi kita terapi Al-Quran. Silakan teman-teman, seperti biasa bisa mengambil air wudhu, menyiapkan air, ya. Insya Allah 25 menit lagi kita terapi Al-Quran. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bantu tap layar ya. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Belum bosan ikut terapi? Yuk, siapa yang ikut terapinya terpaksa? Wah, terpaksa ikut terapi lah demi sembuh gitu. Ikut terapi itu jangan terpaksa teman-teman ya, harus dengan bahagia tuh. Ada yang takut dengan reaksi ruqyah. Ada yang takut dengan muntah-muntahnya, dengan badan semakin pegel. Barangkali selama ini teman-teman mengikuti ruqyah, banyak reaksi yang terjadi, akhirnya kemudian ya pikir-pikir kalau mau ikut ruqyah. Ya, pikir-pikir karena khawatir nanti reaksinya semakin menjadi-jadi. Ada suaranya loh Kak Hana. Ada suaranya. Oke, teman-teman tetap semangat ya. Yuk, sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain, sambil menunggu 25 menit lagi, Kak Putri Harmelia masih batuk-batuk. Oke, tinggal perutnya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semakin sehat teman-teman. Alhamdulillah tidak bosan. Badan saya panas-panas. Kak Neni panas-panasnya setelah ikut ruqyah atau sudah lama nih? Yuk, sambil nunggu kita main tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakan yang menambah keilmuan kita. Ya. Ada yang siap? Ini namanya tebak-tebakan fikih ya teman-teman ya. Tebak-tebakan fikih. Yuk, apa ibadah yang sunnah yang ketika satu orang mengerjakannya, maka di seluruh dunia tidak ada yang mengerjakannya dalam waktu yang bersamaan? Yuk, silakan jawab teman-teman. Apa ibadah sunnah ya yang ketika satu orang mengerjakan ibadah sunnah tersebut, tidak ada satu orang pun di seluruh dunia yang mengerjakannya dalam waktu yang bersamaan? Ada yang bisa menjawab? Yuk, sebagai tambahan pengetahuan. Bukan. Ya, bukan Kak Lina, bukan Kak pamannya Hafizah. Bukan. Jadi mengerjakan ibadah sunnah ya. Ini sholat malam ada tuh barengan ya. Kan banyak orang sholat malam
di waktu yang bareng? Ayo. Bukan, ibadah yang secara detail, ya. Sholat tobat bisa jadi bareng-bareng, ya. Bukan sholat perang. Nah, betul sekali Kak ini. Iya, ibadahnya adalah mencium Hajar Aswad, teman-teman. Ya, mencium Hajar Aswad ini merupakan sunnah, ya. Sunnah loh. Nggak mungkin cium Hajar Aswad itu bareng-bareng, nggak mungkin. Ya, karena ruangnya begitu sempit ya. Satu orang itu satu kali itu hanya satu orang. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Sudah ada yang paham nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum ke Baitullah, segera Allah panggil ke Baitullah untuk bisa ya melaksanakan ibadah umroh bahkan haji dan bisa mencium Hajar Aswad, ya. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Ya, bagi yang belum menonton video saya tentang keajaiban umroh dan haji, nanti silakan bisa tonton ya di video saya tentang keajaiban umroh dan haji. Bisa tanpa modal, bisa dengan modal, tetapi modal itu nanti akan ya Allah tunjukkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu. Ya, pertanyaan kedua. Apa sesuatu yang halal dimakan tetapi haram diperjualbelikan? Ayo jawab. Yuk, jawab. Sekaligus menambah pengetahuan kita. Apa sesuatu yang halal dimakan ya, tetapi haram diperjualbelikan? Ini sepertinya sudah pintar-pintar nih. Saya yakin teman-teman sudah paham. Yuk, tema kita malam ini tebak-tebakan fikih. Ya. Oke, langsung tahu nih. Alhamdulillah ya. Nah, ini sekaligus sebagai pengetahuan ya bagi teman-teman yang mungkin awam, belum paham, ya insya Allah sebagai sebuah pengetahuan. Betul sekali ya, daging kurban. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, dalam satu kondisi tertentu, tanah itu bisa menggantikan air, ya. Yaitu ketika kita ingin berwudu, ya, atau mandi wajib tetapi tidak menemukan air. Nah, maka tanah ini bisa menjadi sebuah pengganti. Kalau seandainya tidak menemukan air, maka bisa menemukan pengganti. Nah, tetapi ya betul, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apa kondisi yang sebaliknya? Air bisa menggantikan tanah. Dalam kondisi seperti apa? Yuk, sambil menunggu 20 menit. Ya. Dalam kondisi tertentu, tanah bisa menggantikan air. Yaitu tayamum, ya, pengganti wudhu. Tetapi, dalam kondisi apa? Ini sudah mulai agak sulit nih. Dalam kondisi apa? Air justru menggantikan tanah. Bukan kepepet, bukan di hutan, bukan kondisi kering, bukan musafir loh. Air menggantikan tanah loh. Ya, air menggantikan tanah. Bukan pas banjir. Ada yang nyerah? Jadi, saya ulang nih. Saya ulang biar jelas. Ini sepertinya banyak yang belum paham nih. Dalam kondisi tertentu, tanah itu menggantikan air. Ya, misalkan wudhu, ini wajib ya. Wudhu wajib bagi yang mau sholat. Begitu ya, harus menggunakan air. Tetapi ketika tidak menemukan air, ya, maka bisa digantikan dengan tanah, yaitu dengan tayamum. Nah, sekarang ada kondisi ya. Sekarang ada kondisi di mana sebaliknya, begitu ya, air bisa menggantikan tanah. Ini bukan hanya khusus sholat saja loh. Ya, bukan hanya khusus sholat saja. Menyerah ya, biar cepat. Ya, kondisi ketika seseorang meninggal di tengah lautan. Ya, meninggal di tengah lautan, di atas kapal, dan jauh dari daratan.
Betul sekali Kak Fitri. Ya. Untuk menguburkan ya manusia itu harusnya dengan tanah. Manusia itu harusnya dikubur dengan tanah. Ya kan? Harusnya dikubur dengan tanah. Tetapi ketika kondisinya di tengah lautan dan jauh sekali dari daratan, hitungannya misalkan kalau ke daratan dulu ini mayatnya sudah busuk begitu ya. Maka ya belum ruqyah Kak Merli. Maka istilahnya boleh ya, ulama membolehkan menguburkan jenazah ini di tengah lautan dengan catatan harus dikasih pemberat. Ya, dikasih pemberat. Biar kemudian tidak ngambang. Dia tenggelam ya, tenggelam ke bawah sehingga tidak dimakan oleh ikan-ikan. Begitu. Oke, teman-teman, ya. Lumayan ya. Bisa menambah sedikit-sedikit lah. Oke, teman-teman, ada yang baru saja bergabung? Ya, besok kita lanjut lagi ya, tanya jawab fikih. Banyak sekali sebetulnya teka-teki tentang fikih yang insya Allah nanti akan ini ya, akan menambah lah sedikit pengetahuan kita tentang keislaman. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang masih merasa perasaan aneh-aneh? Ada yang sudah mulai mual, muntah, bergema suaranya? Apakah ya? Teman-teman mohon komentarnya apakah suara saya bergema? Oke, terima kasih. Ya, aman ya? Oke. Silakan siapkan air. Yuk. Oh, bawahnya mau marah. Yang sinyalnya error, yuk kita ruqyah handphone dulu. Yang sedang ngantuk kita ruqyah teman-teman biar nggak ngantuk dulu ya. Yuk kita baca Al-Fatihah dulu untuk menghilangkan ngantuknya dulu. Ya, perhatikan ya. Yang ngantuk, yuk. Yang ngantuk. Dengarkan Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti teman-teman tiupkan ke tangan, boleh ikut baca ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, tiupkan ke tangan. Kemudian diusap ke wajah biar nggak ngantuk. Usapkan ke wajah biar nggak ngantuk. Ini belum mulai ruqyah ya teman-teman ya, baru ngilangin ngantuknya dulu. Atau bisa jadi nanti malah tambah ngantuk. Yuk baca sekali lagi. Kita baca Al-Falaq untuk ngilangin ngantuknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk tiupkan ke tangan. Oleskan di muka. Bismillah, bismillah, bismillah. Ada yang tambah ngantuk atau sudah mulai mual? Ya, jangan mual dulu, kita belum mulai ruqyah. Jangan mual dulu, belum mulai ruqyah. Oke. Sudah agak fresh? Kalau belum fresh, ya di air yang sudah disiapkan, silakan untuk cuci muka dulu. Ya. Kita baca dulu, yuk. Pegang teman-teman, pegang gelasnya. Ya, kita baca An-Nas nanti untuk ngusap muka. Ya. Teman-teman, bacanya silakan dekatkan dengan mulut kita. Gelasnya dekatkan dengan mulut ya. Kita baca An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, silakan dituangkan sedikit ke telapak tangan, kemudian buat cuci muka, buat ngusap muka. Ya.
Ada yang reaksinya nanti jadi gatel, jadi kram, jadi kaku mukanya, itu wajar ya. Itu bagian dari reaksi positif insya Allah. Gitu ya. Tadi ada yang komentar apa nih? Sedang anxiety. Oke, insya Allah ya, malam ini mudah-mudahan teman-teman bisa tidur nyenyak. Ya, ikuti terus. Nah, iya betul, ada tulisannya ya. Ini, silakan dibaca. Sedang haid, boleh ikut terapi Al-Quran, tetap berwudu. Lebih awal mulainya. Iya, jam 8 kok tadi, tepat. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita praktek terapi lidah. Kita rutinkan untuk membantu menyelesaikan ini ya, persoalan hati yang nggak tenang. Terus kemudian bisa, insya Allah atas izin Allah bisa menghancurkan kista, kanker, miom. Kemudian untuk terapi vertigo, insomnia. Nah ini termasuk ya teman-teman yang belum bisa tidur. Kalau lagi sariawannya sebelah mana Kak Arianti? Semampunya saja. Ya, cukup disentuhkan ke langit-langit atas. Kak Afida, parfumnya datang, leher terasa tercekik dan mual. Iya, karena parfumnya itu parfum kasturi yang disukai Rasulullah. Ya, terus kemudian sudah diruqyah tuh. Dan setan itu tidak suka wewangian. Melepas susuk. Melepas susuk dengan cara pertama bertobat kepada Allah, terus kemudian nanti ya minumkan air, diminum airnya, terus kemudian dioles di bagian yang kira-kira ditanam susuk itu. Itu. Mana lebih afdol istighfar dan sholawat? Dua-duanya afdol, dua-duanya masing-masing memiliki keutamaan. Ya, dua-duanya memiliki keutamaan. Jangan kemudian dipilih-pilih. Saya sudah amalan ini saja. Dua-duanya dilafazkan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Nah, cuma yang kita harus melihat waktunya ya. Kalau Jumat ini diperintahkan untuk dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Begitu. Sholawat ini bisa kemudian memudahkan doa kita lebih cepat sampai kepada Allah. Istighfar juga nantinya juga akan mempercepat hajat-hajat ya, mendatangkan rizki, diampuni oleh Allah. Jadi keduanya punya keutamaan sendiri-sendiri. Ya, Kak Devan Karina, nanti kita pandu untuk bisa menghancurkan susuknya. Ayo, siapa di sini yang masang susuk? Siapa yang pernah pasang susuk? Bisa nanti dengan airnya ya, dihancurkan dengan air yang sudah dibacakan ayat Al-Quran. Sebentar. Tidak usah ke tukang pasang susuknya, karena tukang pasang susuk ini tergolong dukun ya. Sehingga kalau kita mendatangi lagi nanti hati-hati sholatnya nggak diterima malah. Jangan didatangi lagi. Begitu. Sebentar. Saya scroll dulu ya. Oke teman-teman yang belum dijawab silakan di-up lagi ya pertanyaannya silakan, karena ini saya scroll agak banyak ini. Untuk anak agar dijauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Kak Mutmainah, ya sebetulnya ini pilihan ya. Kita itu bisa memilih lingkungan yang baik atau yang buruk untuk anak-anak kita. Jadi terutama lingkungan sekolah nih. Lingkungan sekolah ini pilihlah sekolah yang terbaik, yang fokusnya di pengajaran Islam, pengajaran Al-Quran ya. Nah ini biasanya di pondok, kemudian di sekolah-sekolah, misalkan sekolah Muhammadiyah, kemudian di sekolah-sekolah atau kutab ya. Sekarang kutab ini sudah banyak tersebar. Metode sekolah kutab, ini metode pendidikan yang paling mendekati masa sahabat teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman nanti bisa menyekolahkan anak-anaknya di kutab gitu ya. Nah kalau lingkungan, teman-teman memang harus memilihkan teman untuk anak-anak kita. Jadi jangan berprinsip udah bertemanan itu jangan pilih-pilih gitu ya. Jadi memang harus dipilih, dan orang tuanya ini harus memantau pertemanan anak-anaknya begitu. Kemudian nguap terus ya, siap-siap ya. Ini merupakan bagian dari reaksi. Nggak apa-apa teman-teman, tahan dulu ngantuknya. Minta terapi atau amalan buat seorang yang punya hutang nggak mau bayar. Lebih baik teman-teman fokus ya. Fokus, jangan menuntut orang lain, karena kalau sudah kita meminjamin uang kepada orang lain, sudah ikhlaskan, dianggap uang hilang. Karena sangat-sangat berat sekali untuk nagih utang kepada orang lain. Ya, orang yang berhutang kepada kita, ini berat sekali untuk ditagih.
Lebih baik fokus baca doa, lo makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Begitu ya. Ini termasuk bagi teman-teman yang punya hutang. Gitu. Jadi insya Allah nanti akan Allah limpahkan rezeki yang luar biasa bertubi-tubi. Nah, nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Kalau sedang ruqyah buang angin, tidak usah diulang dulu, nanti malah pecah fokus, tetap lanjutkan. Ya, kalau sedang ruqyah, ternyata buang angin. Begitu ya, lanjutkan. Itu bagian proses. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, biasanya prosesnya memang buang angin ya ketika ruqyah. Jadi jangan ditahan, dikeluarkan saja. Itu. Kemudian apalagi nih? Sihir penutup rezeki. Ya, hancurkan dengan baca ayat kursi rutin. Sebelum tidur, pagi sore, kemudian setiap selesai sholat wajib. Itu rutinkan. Insya Allah nanti hancur sendiri. Kemudian banyakin istighfar, hafalkan doa, hafalkan amalan Sayyidul Istighfar. Itu. Lambung masih kambuh, sudah ikut terapi 2 minggu tidak ada reaksi. Lanjutkan ya ke Hajasaka sampai 1 bulan. Insya Allah nanti ada perubahan. 2 minggu itu banyak obat-obat yang itu harus dikonsumsi selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan loh. Obat medis, apalagi ini Al-Quran ya. Al-Quran harus terus dikonsumsi, didengarkan, kita praktekkan secara rutin. Kalau hutangnya banyak, gimana cara mengikhlaskan? Belajar, ya belajar. Nanti insya Allah Allah ganti. Yakin ya, kalau Allah Maha Adil, nanti akan Allah ganti dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan hitungannya itu sudah sedekah loh. Kalau kita meminjamin orang hutang, minjamin orang uang ya, misalkan janji sebulan akan dilunasi. Ternyata setahun ini nggak bayar-bayar. Kita misalkan minjemin 100 juta misalkan, maka kita dianggap sedekah 100 juta setiap hari. Gitu. Amalan untuk anak supaya taat. Robbi habli minas sholihin. Baca terus. Pas tidur ya dibacakan di ubun-ubunnya. Robbi habli minas sholihin. Termasuk ketika setelah sholat atau di waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Kemudian Robbana hablana min azwajina. Nah ini sudah hafal semua ya. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah nanti saya buatkan videonya. Begitu. Kacau balau suaranya. Maksudnya gimana nih? Error kah? Menggema? Terapi punya darah tinggi, nah ini sebentar lagi kita praktekkan, 5 menit lagi ya, kita praktekkan. Teman-teman yuk praktek dulu, terapi lidah ya, ini termasuk untuk berbagai macam keluhan. Ya. BNV also, bakar buhur niat wewangian, boleh saja. Ya, silakan. Oh, gelas yang berisi air ruqyah, tinggal sedikit ada kelabang kecil, Masya Allah. Dibunuh ya, Kak user 59478897. Silakan dibunuh, jangan diminum airnya. Bisa jadi teman-teman nanti ya. Nanti teman-teman kalau misalkan pas ruqyah ada sesuatu yang aneh di gelasnya, jangan takut, itu bisa jadi gangguan sihirnya pindah ke gelas. Kita tidak meniatkan untuk mentransfer sihir. Hati-hati bagi teman-teman yang dijanjikan oleh seseorang bisa transfer penyakit. Misalkan dipindah ke telur, dipindahkan ke hewan, ya. Ini kita di dalam Islam tidak mengenal cara itu. Ini hati-hati. Kalau misalkan ada yang menawarkan pengobatan dengan cara transfer ke telur misalkan, ke ayam, ke mana tuh? Kasihan ayamnya kan, lebih baik digoreng, dipotong, ya. Nah, maka atau ke kelapa biasanya, ke kelapa terus kemudian ke media-media pokoknya lah aneh-aneh. Nah, tetapi kalau teman-teman, ini banyak sekali testimoni ketika mengikuti ruqyah, ada yang kemudian terjadi keanehan yang terjadi di dalam gelas. Dari mulai muncul jarum, ya, kemudian ada tanah, ada kelabang, macam-macam. Nah ini teman-teman jangan takut, kita memang tidak meniatkan ya untuk mentransfer ke air. Karena air ini niatnya untuk kita minum, untuk media ruqyah. Tapi kalau terjadi keanehan itu karena izin Allah, karena kekuatan Allah begitu ya. Nah ini jangan diminum, nanti dibuang. Dibuang keluar, dibacakan bismillah, ya, kemudian tiupkan, kemudian dibuang keluar jauh-jauh. Gitu. Oke, biar anak nurut. Ya, tadi ya sudah saya sampaikan, saya buatkan video nanti. Anak susah sholat, nanti airnya diminumkan untuk anak. Gitu. Saya aslam dan anxiety, sedang batuk bersin-bersin. Insya Allah ya, nanti dengan perantara air, kita bisa bantu bacakan ayat-ayatnya. Kena batu ginjal. Nah teman-teman, ini yang penyakit teman-teman rasakan. Kak Amelia, nih ada tulisannya nih. Ya silakan dibaca, boleh ya. Teman-teman yang merasa ada keluhan begitu berat, silakan konsultasi ke medis dulu ya.
Jadi kita tidak menafikan medis, tidak menafikan dokter. Kita tetap sarankan teman-teman untuk ke dokter. Begitu. Kalau bau wangi, jangan, ganti air yang baru. Bau wangi jangan, ya silakan nanti dibuang airnya. Kak Kencana Indah, ya dibuang airnya. Teman-teman, ya cek ke medis dulu. Ketika medis menyatakan bersih, tidak ada penyakit, baru kemudian kita bantu dengan terapi Al-Quran. Walaupun terapi Al-Quran bisa menyembuhkan atas izin Allah sakit medis maupun non medis, ya tetapi tetap kita sarankan ke medis dulu. Entah itu ginjal, ya jantung, diabetes, kemudian kencing berbusa, kemudian macam-macam ya, darah tinggi, kolesterol. Nah, ketika teman-teman nanti membutuhkan terapi untuk herbal, kita sedia ya teman-teman ya. Kita menyediakan banyak herbal, ada 300 herbal tuh. Ada 300 herbal yang insya Allah bukan kaleng-kaleng. Ini racikan kerjasama ya. Saya dengan tim saya, beliau dokter, alumni Medical University China. Jadi insya Allah herbalnya bukan kaleng-kaleng. Ya, boleh Kak Wawa, boleh tutup pintu silakan. Bukan kaleng-kaleng dan testimoninya sudah insya Allah sudah sangat banyak sekali. Begitu. Tapi nanti ikuti dulu ya terapi Al-Qur'annya, ikuti dulu gratisannya dulu. Kalau memang secara terapi Al-Qur'an ini belum ada perubahan, baru kemudian kita ikhtiar ya dengan menggunakan herbal. Begitu ya. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman ikuti yang gratisan dulu. Begitu ya. Kemudian susuk itu bahasa Indonesianya uang, betul. Ini bahasa Jawa kalau susuk ya. Terima kasih hiburannya Kak Akang Hijrah. Ini cukup menghibur sekali. Ya. Tapi banyak teman-teman loh yang belum paham tentang hukum memasang susuk. Dikiranya susuk ini boleh-boleh saja. Hati-hati ya. Susuk untuk aura, buka aura ya. Ini bahaya sekali teman-teman. Untuk penglarisan, untuk agar terlihat lebih cantik, lebih menarik. Ini hati-hati. Ya. Ayo bertobat. Nanti bahayanya teman-teman ketika sudah ajal itu akan sulit. Bukan berarti kemudian nggak bisa mati. Matinya sulit, teman-teman. Sakaratul mautnya berat luar biasa. Ngeri. Yang pegang jimat, susuk, ya. Kemudian termasuk jin nasab, jin khodam. Ini akan memperberat ketika sakaratul maut. Nanti tersiksa luar biasa. Belum. Ya, sudah 20-30 kita mulai. Belum. Kita belum terapi lidah loh. Terapi lidah dulu ya. Terapi lidah dulu, oke? Sepakat ya? Cuma 3 kali nih. Kalau sudah terlanjur, ya tobat, terus kemudian kita hancurkan. Kita hancurkan dengan ayat ruqyah, gitu. Yuk terapi lidah dulu, paling tidak 3 kali. Ini langit-langit mulut, ya. Terus kemudian ini lidahnya dilipat yuk. Dilipat ke atas. Ya, ini sekaligus sebagai solusi nih. Ini terapi juga, teman-teman. Terapi itu bukan hanya terapi Al-Quran, tetapi terapi itu banyak. Bahkan kita punya 7 metode ya. Ya terapi lidah, mulut jangan terlalu terbuka, jangan terlalu tertutup. Ya, tapi pertengahan. Ini ya. Nah, nanti hembuskan lewat hidung. Yuk lipat lidah ke atas untuk semua penyakit Kak Iis Agustin. Khususnya vertigo, kemudian darah tinggi, anxiety, kemudian kecemasan ya. Kemudian insomnia, migrain, kemudian bisa, insya Allah atas izin Allah bisa menghancurkan kanker, kista, miom, benjolan, ya, kemudian menormalkan tekanan darah, dan seterusnya. Yuk, tempelkan lidah, ditekuk, ini lidah ya, ditekuk ke atas, tarik 5 hitungan. Yuk, sebentar dulu, kita bersihkan dulu udara yang ada di dalam, yuk, tarik nafas, hembuskan seperti itu. Tarik nafas, hembuskan. Ya. Tarik nafas, hembuskan, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah lama ya? Sudah sering, Bunda Ian? Oke. Apa yang dirasakan yang sudah sering terapi lidah? Ya, barangkali bisa share. Yuk kita mulai. Hitungan mundur. 3. Relax ya. Badan serileks mungkin. 3, 2, 1, 0. Tarik 5 hitungan. Tahan, posisi lidah tetap diteguk. Tahan 5 hitungan. Yuk, hembuskan lewat mulut. Pelan-pelan. Oke ya. Jadi, nariknya itu jangan langsung begitu. Pelan-pelan saja nariknya. Sampai 5 hitungan. Kemudian hembusnya juga pelan-pelan 5 hitungan. Gitu ya. Oke, 2 kali lagi.
Yuk, habis ini langsung ruqyah kita. Yuk, 3, 2, 1. Tarik pelan-pelan, 5 hitungan. Tahan di dada, 5 hitungan. Kemudian hembuskan lewat hidung 5 hitungan. Lidahnya jangan lupa dilipat ya. Jangan lurus biasa. Nanti gak ada manfaatnya. Lidahnya dilipat ke atas. Kemudian mulutnya ditutup sedikit. Posisinya itu jangan tegang, teman-teman. Jangan tarik nafas, kemudian tegang gitu ya. Santai saja, relax. Ya, relax. Badan relax. Yuk, sekali lagi. Setelah ini kita langsung terapi Al-Quran. Yuk, tarik nafas pelan. Tahan. Hembuskan. Oke. Ya. Ditahan dengan gigi. Maksudnya? Jangan nyentuh gigi. Nyentuhnya langit-langit mulut. Nah, besok kita latihan lagi ya. Setiap hari kita latihan, mempraktekkan. Nanti rasakan teman-teman. Sebulan, nggak usah nunggu sebulan lah. Seminggu, ini insya Allah badan terasa fresh. Ya, yang punya kista, kanker, miom, nanti bisa dicek. Insya Allah nanti bersih. Atas izin Allah. Gitu ya. Tiba-tiba keluar flek, kusam, gelap. Nah, kemungkinan ini penyakit ain atau sihir. Ya. Kalau tidak sihir, itu penyakit ain. Oke. Ada yang jalan-jalan di pinggang. Nah, nanti kita hancurkan ya. Yang sudah mulai terasa ada sesuatu yang bergerak, itu nanti silakan pegang dengan tangan kanan. Apa ini? Ya, tiba-tiba pusing. Ya, itu bagian dari reaksi positif. Nafas keluar lewat mana? Lewat hidung. Lewat hidung. Terapi lidah bagusnya kapan? Terapi lidah itu bagusnya sebetulnya idealnya 5 jam. Bagi yang keluhannya berat kayak semacam kanker kista miom, sudah vonis dokter harus operasi, maka praktekkan 5 jam sehari tapi dipecah 5 waktu ya. Setelah sholat wajib tuh, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, gitu ya, 1 jam. Kalau enggak per 30 menit sebelum sholat, 30 menit setelah sholat, gitu ya. Oke, yuk kita terapi. Bismillah. Siapkan air, keraskan handphonenya. Ya, yang mual silakan langsung tepuk-tepuk perutnya. Langsung tepuk-tepuk nggak apa-apa. Nanti dengarkan kata-kata saya. Ya, dengarkan doa dan nanti ditiupkan ke air. Pokoknya ikuti ini ya, ikuti instruksi gitu. Yang sudah mulai bergerak, sesuatu ada yang bergerak di dalam badan, di dada, di jantung, ya, kemudian di perut atau di pinggang. Sekarang pegang pinggangnya. Tapi kalau yang belum terasa apapun, ya ikuti instruksi saya. Ya, kita doa bareng-bareng ya. Badan serileks mungkin, santai teman-teman. Boleh bersandar ya, tapi sebisa mungkin jangan tiduran. Ayo duduk, bersandar di tembok, tidak apa-apa. Yuk, kita doa bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Aziz. Ya Allah, ya Mujib. Ya Allah, ya Fattah. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini ya Allah, izinkan saya berikrar. Saya berlepas diri. Mewakili diri saya dan keluarga saya. Saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan leluhur saya yang apabila semasa hidupnya pernah berbuat kesyirikan, pernah meletakkan sesajen atau bekerja sama dengan bangsa jin. Saya berlepas diri dari perbuatan mereka ya Allah.
jika ada gangguan jin, baik itu jin nasab, jin khodam, ataupun jin lainnya yang mengganggu saya atau mengganggu keluarga saya, ya Allah, keluarkan mereka dari badan saya dan dari rumah ini. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan minuman ini, ya Allah, sebagai racun yang panas bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan mereka, sebagai racun yang membinasakan mereka. Ya Allah, jika ada gangguan sihir kiriman di badan kami atau di keluarga kami, kembalikanlah ya Allah dengan kekuatan ayat-ayat-Mu kepada dukun yang mengirimkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, ya, terus kemudian tiupkan ke depan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke badan, tiupkan ke air. K40, silakan DM ya, kirim pesan pribadi ke akun saya. Silakan DM, jangan cantumkan nomor di situ, DM saja. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke badan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kanan kita. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan, tiupkan ke badan kita, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke sebelah kiri, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, keluar musuh Allah. Kemudian ya, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke badan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke bawah, ke tanah. Ya, simak dulu saja ke Arba'in, simak dulu saja ya live ini, terapi ini, bacaan Al-Quran ini. Kemudian tempelkan di dada dan perut, silakan. Ya, tempelkan di dada dan perut, kemudian diusap-usap. Yuk, yang baru saja bergabung ikuti ya, ikuti apapun masalahnya, ikuti terapi ini. Insya Allah untuk semua keluhan masalah hidup. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan, tarik ke atas teman-teman, sampai di tenggorokan, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Seperti itu ya, batuk-batukan. Yuk teman-teman, tempel di dada, seperti ini, usap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian tiupkan, tarik ke atas teman-teman di leher. Ya, tahan dulu di leher. Kita baca Al-Kafirun. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Letakkan di leher seperti ini ya. Boleh juga di sini, kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kemudian buang keluar, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Oke teman-teman. Yuk, ketuk-ketuk bagian di seluruh badan, ya. Ikuti panduan saya. Kita akan mencoba mencari titik di mana gangguan jin itu berada. Karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu posisinya di mana. Dan biasanya bersembunyi di beberapa bagian tubuh atau di aliran darah. Kak Renan, coba pindah ke akun Coach Mufti satunya. Kita live di 2 akun. Ya, yuk tepuk-tepuk dari mulai sini, teman-teman. Pundak belakang. Tekan, ya, ditekan. Bismillahi Allah Akbar. Seperti mijit ya. Bismillahi Allah Akbar. Bismillahi Allah Akbar. Kemudian ucapkan keluar wahai musuh Allah. Ya. Sambil ucapkan ini. Bismillahi Allah Akbar. Ya. Saya di Jogja ke Arbangin. Silakan searching Geria Ngoto Asri Jogja. Ya, tapi jangan dadakan, janjian dulu. Baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Silakan tiupkan, tempel di pundak. Teman-teman silakan simak ya. Nanti saya share caranya menghubungi saya. Simak sampai selesai. Yuk teman-teman, pegang. Ya, pegang sini, ditepuk-tepuk pundaknya, dipijit. Terus satunya, ya. Pundak satunya. Ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiupkan, tempel di pundak satunya, dipijit. Ya, kalau mual silakan dimuntahkan. Dipijit, ya. Dipijit sekitar 2-3 menitan. Ya. Ini saya memandu bagi yang belum merasakan reaksi ya. Kalau sudah merasakan reaksi, ada sesuatu yang bergerak, fokus di situ. Misalkan di perut nih, ada sesuatu yang gerak, fokus di perut saja. Yuk pindah ke ini, ke bawah ketiak teman-teman, bawah ketiak sini ya. Kita pijit-pijit. Baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk, tiupkan. Ya, tiupkan. Pegang ya.
Terus kemudian teman-teman silakan ya lakukan di ini bawah ketiak satunya ya. Dipijit-pijit silakan. Kak Arba'in silakan ya hubungi ini. Saya sambil mandu teman-teman ya. Yuk bacakan lagi An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk, sekarang pegang pinggang ya, pegang pinggang. Pegang pinggang. Yuk, pegang pinggang. Tekan, ditekan, dipijit sendiri kanan kiri pakai kedua tangan kita sambil baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nanti ya, kita spill nomornya nanti setelah terapinya selesai. Yuk, sekarang pegang lutut yang sudah merasa reaksi di bagian pundak, bagian yang lain, fokus di situ, jangan ikut pindah. Ya, jangan ikut pindah. Ini bagi yang belum merasakan reaksi. Kalau dipijit pundaknya reaksi mual, muntah, fokus di situ, jangan pindah-pindah. Karena berarti sudah ketemu titiknya di situ. Sekarang fokus di lutut ya, bagi yang belum merasakan reaksi. Yuk, pijat-pijat lututnya sedari mulai paha ya, pangkal paha diurut. Jadi begini, ini misalkan pangkal paha diurut ke depan sampai ke betis. Yuk, baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke kaki kita dari paha sampai ke betis. Ya. Kemudian sekarang kalau di kepala pegang kepalanya, ya, pegang ini ubun-ubunnya diketuk-ketuk begini dan tengkuknya dipijit nih. Tengkuknya dipijit. Kalau yang rasanya di kepala. Kalau di pundak pegang pundaknya, dipijit ya, dipijit agak keras sambil kita suruh jin itu keluar. Itu kemungkinan besar memang gangguan jin. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar. Dibentak ya. Dibentak silakan. Ya, ditepuk-tepuk, dipijit. Oke, sekarang bagi yang belum ada reaksi, pegang kakinya, dipijit-pijit, kita baca An-Nas lagi. Jangan merem, Kak. Ayo, lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke kaki ya. Teman-teman boleh diurut telapak tangannya silakan. Dan sekarang kalau sudah merasakan ya, jangan diminum dulu ya airnya ya. Saya izin minum. Bismillah. Teman-teman kalau sudah merasakan reaksi ya pegel di bagian tertentu atau ada sesuatu yang bergerak atau pusing, silakan pegang ya, pegang bagian tersebut. Ya, simak bacaan saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Keluar kalian dari badan saudara-saudaraku. Kalian bukan tempat kalian ada di dalam badan saudara-saudaraku. Silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang ku baca ini ya Allah, yang saya baca jadi ayat yang sangat panas dan membakar jin, musuh-musuhmu ya Allah yang mengganggu saudara-saudara kami. Ya Allah, jauhkan saudara kami dari gangguan jin, dari gangguan sihir dengan melalui perantara ayat-ayatmu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fokus, lihat telapak tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Pijat-pijat, tekan-tekan bagian yang sakit. Silakan teman-teman. Bagian yang nggak enak silakan dipegang, dipijat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan
فبأي آلاء ربكما تكذبان والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Ya, fokus lihat telunjuk jari saya, pandangannya ke depan, ya, ke layar, lihat telunjuk jari saya. Kemudian tangan kanan silakan pegang di area yang sakit. Yang kena kista kanker pegang perut, ya. Yang kena asam lambung pegang ulu hati, yang sakit kepala, migrain, vertigo, insomnia pegang kepala. Kemudian kadang dipijet-pijet, ya, sini bagian pundak, bagian tengkuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi teman-teman, tahan ya, jangan sampai ngantuk, jangan sampai ketiduran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Yuk, yang nggak bisa keluar, tepuk-tepuk dadanya sama perutnya begini. Bismillah ya Allah Akbar. Ucapkan ya teman-teman. Ucapkan Bismillah Allah Akbar. Wahai jin terkutuk, jika kamu ada di dalam badanku, silakan kalian keluar melalui mulutku. Ya, ucapkan teman-teman seperti itu ya. Bismillah ya Allah Akbar. Tiupkan. Jika kalian ada dalam badanku, silakan kalian keluar melalui mulutku. Tarik ke atas. Bismillah. Kemudian batuk-batukan. Yuk, sebentar lagi ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh-musuh Allah. Keluar kalian. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Keluar. Ya Allah, bakarlah jin yang ada di dalam badan saudaraku ini ya Allah dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Bakarlah jin yang ada di dalam tubuh saudaraku dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al'anuka bil la'natillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. La haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa wa anta syafi. La shifaa illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqama. Silakan teman-teman ya, diminum airnya. Bagi yang belum menyiapkan air besok ya, ikut lagi jam 6. Bagi yang belum menyiapkan air silakan besok ikut lagi jam 6. Silakan teman-teman diminum separoh diminum, separohnya silakan ya. Silakan dipakai untuk membasuh kepala ya, sini ya. Bagian ubun-ubun, kemudian sini kening, dahi, kemudian sini tengkuk, kemudian sini pundak, kemudian dada, perut, kemudian belakang, pinggang. Ya, kalau yang belum nyiapin air nggak apa-apa, besok ikut lagi jam 6. Kemudian bagian, oke nggak apa-apa kalau malam ya, pundak, terus kemudian apa nih, lutut ya, lutut, paha, betis, kemudian boleh nggak apa-apa Kak Bintang dimasukin ke kulkas. Kemudian ke telapak kaki ya. Jangan pamit dulu, belum selesai. Saya informasi nih teman-teman, informasi bagi yang mau masuk ke dalam grup. Jadi terapi kita itu kombinasi ya, bukan hanya terapi lewat live streaming. Jangan live dulu, ini masih ada informasi penting. Bagi teman-teman yang ingin tuntas keluhannya, yuk masuk ke dalam grup. Siapa di sini yang belum masuk ke dalam grup? Grup apa? Grup gitu ya. Oke, alhamdulillah yang sudah muntah, mudah-mudahan menjadi ini ya, sarana kesembuhan. Ada yang belum masuk, yuk komentar. Yang ingin masuk ke dalam grup, komentar. Saya mau masuk grup. Saya mau masuk grup. Saya mau. Belum masuk? Ya. Biar teman-teman sempurna, ya. Biar teman-teman sempurna terapinya, sampai benar-benar tuntas penyakit yang diderita, sampai benar-benar masalah yang dialami, entah itu rumah tangga, ya, masalah anak berkebutuhan khusus, masalah seret rezeki, warung kelihatan tutup terus, atau apapun itu. Insya Allah ya. Insya Allah akan tuntas. Teman-teman, caranya ada 2. Cara masuk ke dalam grupnya ada 2. Grupnya bersyarat teman-teman ya. Grupnya bersyarat. Bayarnya bukan pakai uang, tapi bayarnya pakai doa. Nah ini syarat pertama teman-teman. Syarat pertama, teman-teman harus doakan semua member namanya grup terapi langit. Ya, doakan semua member terapi langit, didoakan dengan kebaikan apapun itu. Dilunasi hutangnya, kemudian diberikan kesehatan, disembuhkan dari segala macam penyakit, diharmoniskan keluarganya, begitu ya. Iya, memang nggak bisa dikomen Kak Desta, karena kalau kita buka grupnya, itu materi saya ketumpuk, ya. Jadi lebih baik dikunci dan dibuka itu hanya Senin, Rabu, Jumat, itu ya. Setuju ya teman-teman, grupnya dikunci, karena kalau dibuka itu berantakan sekali. Jadi orang kasihan yang baru saja online, wah sudah 1000 chat, kasihan nih. Lebih baik dikunci grupnya. Dibuka Senin, Rabu, Jumat jam 3 sampai jam 6 sore. Gitu ya. Oke, syarat pertama doakan seluruh member grup. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman komitmen selesaikan terapi minimal sebulan. Ya, jangan gampang keluar grup. Kalau mau keluar nanti izin ke admin. Gitu ya. Oke, kalau yang sudah siap, cara yang gampang itu teman-teman langsung ke sini. Ya, ini cara yang gampang, silakan langsung ke sini. Ketik di browser, ya, di browser cari ini, seperti ini ya, silakan dicari. Kalau cara yang agak rumit, silakan saya tunjukkan. Cara yang agak rumit saya tunjukkan, yaitu melalui live ini ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Terima kasih teman-teman sudah bersabar, terima kasih sudah bersabar. Yuk, ini ya, silakan. Ini tampilan, jelas nggak? Sebentar. Oke, kita terangin biar jelas, biar cerah, sejerah masa depan teman-teman. Acie, itu ya. Nah, ini silakan teman-teman lihat ya. Ini akun saya ada 2 ya. Yang akunnya Coach Mufti berarti di sini tampilannya Coach Mufti. Kalau akunnya Terapi Langit berarti di sini tampilannya Terapi Langit. Oke, di sini klik silakan pojok kiri atas. Ya, klik saja. Nah, maka akan menuju ke sini. Ini klik saja foto profil saya nih yang warna oranye ya. Ini sampingnya Terapi Langit nih, ada lingkaran nih. Klik. Nah, maka akan menuju profil saya. Ini namanya bio profile. Betul Kak Rianti ya. Secerah hati teman-teman. Nah, ini ya. Ini namanya bio profile. Nah, bagi teman-teman yang ingin kirim pesan, ini kirim pesan silakan. Kalau mau japri saya, mau konsultasi silakan kirim pesan. Jangan lupa follow dulu ya. Diikuti dulu, klik kemudian kirim pesan.
Silakan konsultasi apapun. Masalah rezeki, masalah penyakit, masalah rumah tangga, silakan kirim pesan di situ. Nah, teman-teman kalau mau masuk ke dalam grupnya, ini ada tulisan ini nih. Grup terapi gratis. Tuh kelihatan ya. Grup terapi gratis tuh kelihatan. Nah, jangan dipencet yang grup terapi gratisnya, tapi pencet bawahnya. Grup terapi gratis, ya, ada emoticon tangan begini. Grup terapi gratis gitu ya. Diklik saja. Klik, ting. Nah, maka teman-teman akan menuju ke sini. Ya. Nah, yang paling atas teman-teman, yang paling atas nih. Yang paling atas ya, jangan pencet yang lain. Kalau mau konsultasi boleh sih, tapi ini terhubungnya ke admin tuh. Kalau mau belajar bisnis, ada di sini, ada grupnya juga, gratis juga. Ya, tapi yang paling atas untuk masalah penyakit, masalah rumah tangga, masalah keluhan anak, masuk ke sini, klik. Maka teman-teman langsung masuk ke grup nih, langsung masuk ke grup saat ini juga. Ya, ya terima kasih Kak Hamidah. Saya orangnya nggak sabaran sebenarnya. Ya. Oke ya, kelihatan ya. Yang gagal belum masuk grup, silakan teman-teman nanti DM, silakan teman-teman DM. Oke, teman-teman. Ya, air minumnya jangan lupa diminum ya. Besok ketemu lagi ya jam 6. Yuk, ada yang mau tanya-tanya lagi? Saya masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Saya izin menginformasikan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup eksklusifnya dan ingin membantu mensukseskan program pondok pesantren yang kami kelola, ya. Kita sedang mengelola pondok pesantren nih, teman-teman. Ya, jadi anak-anaknya ini santri-santrinya dari kalangan yatim dan duafa. Begitu. Ya. Mereka kita kelola secara gratis. Kita berikan makan, minum gratis ya. Ini dalam proses sudah ada tanah, gambar pondoknya ini sudah jadi, kita belum lama berdiri ya. Kemudian kita akan bangunkan pondok tuh. Terus kita bayari ustadz-ustadznya, kita bayari makan minum santrinya. Nah, kita tidak ingin ngemis-ngemis ya, kita tidak ingin minta sumbangan kepada teman-teman, tapi kita membuat program ya, program kewirausahaan dalam rangka untuk mendukung agar pondok ini bisa terus berjalan. Gitu ya, bisa terus berjalan. Nah, salah satunya adalah dengan menawarkan ramuan ruqyah, teman-teman. Ada ramuan ruqyah khusus untuk asam lambung semacam ini. Ya, insya Allah nanti ini sangat-sangat berperan di dalam operasional pondok pesantren, gitu ya. Jadi, bagaimanapun juga, dakwah itu butuh namanya finansial, gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin ikhtiar kesembuhan, khususnya GERD, asam lambung ya, MAH, terus kemudian anxiety, terus termasuk yang ingin melembutkan hati suaminya, yang suaminya keras, KDRT, selingkuhan, ini bisa perantara dengan madu ini. Karena ini sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ya ada keberkahan di dalamnya. Seperti itu. Ini yang gede, harganya 267 teman-teman. Kalau ingin yang murah pakai ini aja. Teman-teman kalau terbatas budgetnya pakai yang ini. Ini cuma 67. Ya. Setiap saya nggak pernah dibaca, iyakah Kak Tuti? Saya sudah balas semua loh. Jangan-jangan salah nomor. Kak Tuti, saya sudah balas semua pesan. Ayo dijabri lagi. Teman-teman, ini hanya 67 ya. Ini insya Allah bisa mendukung operasional pondok pesantren Terapi Langit yang kami kelola. Begitu. Atau teman-teman kalau misalkan gangguan asma bisa pakai ini ya. Bisa pakai ini gangguan asma, TBC, pokoknya gangguan pernafasan paru-paru. Begitu. Ya. Ini susu kambing etawa ruqyah. Betul, 67.000 kalau yang ini ya, yang holistik. Oke, nanti bisa ke bukan air zam-zam. Air zam-zamnya buat bonus ya. Teman-teman ada yang mau CO, nanti kita bonusin air zam-zam. Buat promil ada sendiri namanya madu bidara. Ini juga program pondok semuanya. Gitu ya. Jadi insya Allah nanti berperan di dalam teman-teman akan mendapatkan pahala jariah insya Allah karena sudah mendukung program pondok pesantren kami. Begitu. Kalau anak sering marahin mama gimana? Untuk anak pakai ini ya teman-teman. Untuk anak pakai madu ruqyah anak. Begitu. Intinya kita punya banyak herbal, 300-an herbal. Tapi tidak semuanya kita masukin ke TikTok. Gitu. Ada yang mau CO, kalau CO malam ini kita bonusin zam-zam. Zam-zam ini Masya Allah manfaatnya luar biasa ya. Jadi waktu yang tepat untuk berdoa, dikabulkannya doa itu adalah ketika minum air zam-zam. Ya, teman-teman yang mau CO nanti silakan bisa ke ini ya. Bisa ke ini, bioprofile.
Terus satu lagi teman-teman, kita menyediakan buku Kak User, ongkirnya mahal, kita kasih subsidi. Kalau mahal ongkir, kita kasih subsidi. Ya, ada potongan ongkir. Ya, jadi insya Allah tidak ada istilah ongkir mahal karena kita bisa berikan subsidi. Oke teman-teman, oh ya sebentar lagi, nanti coba kita sematkan di keranjang kuning terakhir ya. Terakhir ini saya informasikan bagi teman-teman yang ingin menghendaki bukunya. Ini sudah ready, tapi nggak banyak, hanya 50 eksemplar. Ya, ini buku terapi langit. Nah, salah satu terapi yang kita praktekkan adalah terapi Al-Quran. Nah, terapi Al-Quran bagian dari ada 7 metode total teman-teman, 7 metode. Terapi Al-Quran baru salah satu metodenya. Gitu ya. Nah, ini isinya teman-teman berwarna dan full color. Full color dan banyak gambar. Gitu ya, sehingga tidak membosankan. Begitu. Ini solusi untuk masalah penghalang rezeki. Teman-teman yang merasa rezekinya seret, praktekkan ini. Teman-teman yang sering konflik sama suami, praktekkan ini. Ya, yang diambang perceraian, suaminya KDRT, suaminya selingkuh, suaminya kasar, keras, nggak mau kasih nafkah, praktekkan ini. Insya Allah banyak sekali keajaiban. Kemudian, yang hambatan karir, ingin dapat pekerjaan, omset bisnisnya naik, ini juga dibahas. Kemudian, sakit kronis, insya Allah. Jadi ini bukan sekedar teori ya. Saya nulis buku ini kan karena saya ngalami banyak kisah ajaib, teman-teman. Saya banyak alami kisah ajaib, kemudian sudahlah saya tulis saja biar banyak orang mendapatkan manfaat. Gitu ya. Dan saya alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah mendampingi ribuan orang selesai masalah hidupnya. Begitu, termasuk yang hutang riba ya. Ini ada solusinya di sini dengan amalan-amalan termasuk gangguan jin, sihir, pelet, santet, dan penyakit ain. Begitu. Nah, dalam satu paket ini normalnya 250 teman-teman ya. Ini hanya 50 buku saja. Jadi dalam satu paket ada 4, 250, tapi masih promo jadi 167 saja. Ada buku panduan, ada buku prakteknya di sini, kemudian dapat buku zikir pagi sore dan ayat ruqyah. Ongkirnya kita berikan subsidi Kak Dian Pitaloka. Yang ongkirnya kemahalan nanti silakan DM ya, DM ke akun ini, nanti kita berikan subsidi ongkir, begitu ya. Oke, saya izin menyematkan ya, tapi nggak lama-lama teman-teman ya, hanya sekitar mungkin 3 menit saja teman-teman ya, karena saya khawatir pelanggaran juga ini. Bismillah, saya sematkan buku dan termasuk ini teman-teman, kalau yang ingin parfum ya, parfum kasturi untuk membantu sholat lebih khusyuk, itu ya, nanti bisa CO di keranjang kuning hanya 3 menit saja. Sebentar, saya sematkan dulu di keranjang kuning. Silakan teman-teman bisa CO karena waktunya tidak banyak, hanya 3 menit saja. Gitu. Oke, sudah ya disematkan di keranjang kuning. Bagi yang di akun Coach Mufti, silakan nanti ke akun yang terapi langit. Di situ ada keranjang kuningnya. Gitu ya, ada keranjang kuningnya. Oke, ya. Sini ya, ini di keranjang kuning sebelah sini segera di CO. Segera di CO. Ya, teman-teman silakan yang mau bertanya nanti kita spill produknya. Yang mau bertanya kita spill produknya. Oke, terima kasih. Kak Tini ada Kak? Untuk Kak Tini sebentar saya sematkan ya. Untuk Kak Tini etalase 1 Kak. Untuk Kak Tini etalase 1 ya, etalase 1. Kak Umi coba dicek. Kak Fida nanti kita carikan ya, kita carikan jasa ekspedisi yang paling terjangkau gitu ya. Kalau misalkan ongkirnya terlalu tinggi gitu. Kak Silvana silakan DM ya. Kak Azami nanti kita carikan ekspedisi yang paling terjangkau, bisa kok ya, ongkirnya itu bisa sekitar 20-25an gitu, bisa COD ya teman-teman, bisa COD. Kak Naya ikuti dulu saja live ini rutin, insya Allah nanti jadi solusi, ikuti dulu ya, ikuti dulu live-nya, insya Allah nanti jadi solusi begitu. Kak Rizky silakan DM, nanti kita diagnosa dulu ya. Diagnosa kira-kira seperti apa. Oke Kak User, oh sebentar, yang kecil belum saya sematkan ya. Oh ya belum, sebentar. Yang kecil belum saya sematkan. Saya coba dulu.
yang madu kecil ya. Madu kecil ini di etalase 1, Kak. Di etalase 1. Kak Neneng, Hasanah, oh ya, nanti kalau mau konsultasi bisa DM ya. Kalau misalnya ada keluhan, teman-teman ada keluhan apa tuh, konflik keluarga dan sebagainya, silakan ya. Cara DM itu ke sini Kak, ini diklik ya, ini diklik, terus kemudian kirim pesan nanti. Ibu Cum bisa, insya Allah ya, bisa. Kak Mimi, bisa Kak Mimi? Kalau nggak bisa, coba nanti pinjam akun suaminya atau akun siapa. Kemungkinan kalau yang belum bisa COD, itu ada masalah di akun. Ya, live-nya setiap hari pagi malam. Pagi itu jam 6, malam jam 8. Kak user 25811. Kalau yang ongkirnya ketinggian nanti kita bantu ya, carikan jasa ekspedisi yang paling terjangkau, begitu. Nanti bisa kok. Bisa dikondisikan kalau misalkan ongkirnya 30, 40, 50, kita bisa coba usahakan jasa ekspedisi yang paling terjangkau. Kak Ibu Cum, boleh silakan di etalase berapa nih? Etalase nomor 2 untuk garamnya. Siap, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah CO. Mudah-mudahan menjadi... Betul, Kak Luna, boleh silakan. Ya, boleh pesan ke ini ya. Nanti, insya Allah nanti kita carikan jasa pengiriman yang paling terjangkau. Ini yang, teman-teman yang belum paham, ini loh. Kalau yang belum muncul keranjang kuningnya, keluar dulu. Keluar dulu dari akun ini. Siap, Kak Yayatis ya. Keluar dulu dari akun ini, terus kemudian masuk lagi. Nanti muncul keranjang kuningnya. Bisa, Kak Rifki, Kak Rahmat, bisa COD ya. Kalau belum bisa berarti ada masalah. Nah, ongkir 70 nanti bisa kita berikan ini ya. Nanti hanya 35, Kak. Nggak sampai 70. Hanya 35. Bukan untuk masak. Saya terbatas ya untuk menyampaikan ini manfaat karena saya khawatir pelanggaran begitu. Ada Kak Smala, nanti silakan DM ya. Oh, Kak user 25 DM saja. Paham cara DM? Ya. Nanti kita kasih panduan bagaimana agar bisa cari ekspedisi yang paling terjangkau begitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Ini saya nggak bisa lama-lama karena ada agenda. Oke, nanti insya Allah kita jawab semua. Insya Allah kita jawab semua teman-teman ya. Terima kasih banyak atas ininya teman-teman. Yang sudah CO, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga mudah-mudahan bisa menjadi perantara ya. Solusi masalah teman-teman. Oke, saya izin pamit dulu. Ya, yang belum berkesempatan CO, nanti silakan teman-teman bisa kontak ini. Ya, kontak ini nih. Atau silakan teman-teman DM ya. Insya Allah nanti kita bantu. Kita berikan subsidi ya, kita berikan subsidi ongkir biar ongkirnya terjangkau. Boleh Kak Atik ya. Sekali lagi yang belum gabung di grup nanti DM ya. Kita pandu untuk bisa masuk dalam grupnya. Saya pamit teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum saya jawab silakan DM ya. Nanti kita bantu dengan jawaban berdasarkan diagnosa gitu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok jam 6.